Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Fernanda di channel YouTube saya, Cilela Penting Gede. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cerita, bisa dikatakan rahasia kali ya. Sedikit cerita dari saya awal gym sampai sekarang, sampai detik ini, apa sih yang saya konsumsi untuk protein harian saya. Jadi saya ini tipe-tipe orang fitness yang menggunakan protein dari real food teman-teman ya, seperti dada ayam, telur, susu kedelai, terus sama ikan, terus brokoli, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya benar-benar tanpa suplemen untuk hariannya. Saya pemakai suplemen ketika saya prefer event, kalau ada event teman-teman ya. Jadi untuk diet itu pun paling hanya 2-3 jenis saja suplemen, dan itu saya konsumsi ketika saya diet saja 2-3 bulan diet. Jadi sebelum prefer event saya memang pakai suplemen, tapi untuk hariannya saya tanpa suplemen. Jadi benar-benar murni dari real food teman-teman ya. Oke, jadi saya itu sejak awal fitness tahun 2014 teman-teman ya, sampai sekarang 2020 itu hanya mengkonsumsi protein yang tetap ya, yang apa namanya, yang selalu saya pakai dari awal sampai sekarang, yaitu ini kedelai bubuk murni teman-teman ya. Ini bukan promosi, jadi jangan salah paham, channel ini bukan channel buat promosi ya teman-teman ya. Jadi ini saya hanya sekedar cerita apa sih yang saya pakai, apa yang saya konsumsi, itu hanya ini teman-teman ya, kedelai bubuk. Jadi saya konsumsinya itu tiap pagi bangun tidur ya, sama setelah latihan gitu teman-teman ya. Kalau dulu awalnya apa namanya, satu hari itu paling 4 sendok ya, 4 sendok makan. Jadi pagi 2 sendok makan, terus setelah latihan 2 sendok makan. Tapi sekarang karena kebutuhan protein orang ketika berat badannya sudah naik, masa ototnya udah besar, kebutuhan protein kan juga tinggi teman-teman ya. Saya menyesuaikan sekarang 4 sendok 4 sendok itu sehari 4 sendok sekali konsumsi ya teman-teman ya. 4 sendok di pagi hari dan 4 sendok setelah latihan. Kalau 4 sendok saya kemarin takar itu sekitar 30 graman teman-teman ya. Jadi sehari paling saya dari kedelai itu cuma 60 gram, dan itu proteinnya sekitar, kalau sekali makan itu sekitar 11 gram protein gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa namanya, gimana cara konsumsi si protein itu tadi, si bubuk kedelai tadi, alangkah baiknya kita mengetahui positif dan negatifnya kedelai teman-teman ya. Jadi positifnya itu antioksidan, sebagai antioksidan, karena dapat mengurangi kerusakan sel pada tubuh akibat radikal bebas seperti polusi, terus sering konsumsi fast food teman-teman ya. Jadi dengan mengkonsumsi kedelai kita akan mempunyai antioksidan dalam tubuh kita gitu teman-teman. Yang kedua, bisa menurunkan kolesterol, terus tekanan darah juga bisa. Lalu di susu kedelai, di kedelai itu mengandung yang namanya isoflavon, itu pencegah kanker juga bisa, terus mengurangi nyeri ketika haid bagi cewek ya. Jadi teman-teman cewek silahkan mengkonsumsi susu kedelai atau kedelai ini untuk mengurangi rasa sakit ketika haid teman-teman ya. Terus bisa juga untuk menjaga kesehatan tulang teman-teman. Jadi ada suatu penelitian, saya baca-baca di artikel kemarin ya, saya ngumpulin artikel kan soal kedelai. Itu selama 50 hari mengkonsumsi 105, kalau tidak salah 105 miligram per hari, itu dapat meningkatkan kualitas kalsium atau kadar kalsium sebanyak 7,6%. Jadi ini baik untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang kan membutuhkan banyak kalsium teman-teman ya. Jadi itu sangat baik buat teman-teman yang masih remaja gitu teman-teman.
Terus dapat juga memperbaiki fungsi ginjal, terus mengurangi gejala depresi. Yang terakhir itu sumber protein. Itu jelas. Karena apa? Kita, termasuk saya sendiri, para gym mania sangat membutuhkan protein. Apalagi teman-teman yang baru pemula, baru di gym, itu pasti pengen nyari protein yang murah, protein kadarnya tinggi dan cepet gede, bener ya? Pasti ya, itu salah satunya dari kedelai ya. Selanjutnya ada efek samping. Ya jelas, semua yang dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek samping bagi tubuh kita semuanya, baik protein, karbohidrat, lemak. Kalau berlebihan itu akan mengakibatkan banyak sekali efek samping, efek negatif teman-teman ya. Kalau efek samping dari kedelai sendiri itu pertama mempengaruhi hormon teman-teman ya. Jadi di kandungan kedelai sendiri itu ada yang namanya estrogen, itu lebih ke hormon wanita teman-teman ya. Jadi jika dikonsumsi berlebihan akan mempengaruhi hormon pada pria. Yang pria itu kan androgen teman-teman ya, akan mempengaruhi testosteronnya, produksi testosteron. Jadi untuk kualitas spermanya dia akan lebih lemah jika dikonsumsi berlebihan. Tapi jika sesuai takaran atau secukupnya dan diimbangi dengan protein-protein lainnya seperti hewani kan, itu tidak apa-apa. Sesuai takaran itu masih aman, safe-safe aja. Nyatanya sampai sekarang yang saya buktikan pada tubuh saya sendiri, saya tiap hari nggak pernah berhenti saya. Tiap hari mengkonsumsi kedelai bubuk ini tadi ya. Ini tadi. Jadi dulunya awal itu 2 sendok, sekarang sudah mencapai 4 sendok ya, sekitar 60 graman. Itu menurut saya aman-aman saja. Karena apa? Ya testosteron saya masih bagus gitu ya, dari libido, dari perkembangan ototnya itu tiap bulan, tiap tahun pasti ada perkembangannya. Itu yang menunjukkan testosteron kamu masih bagus. Jadi yang penting konsumsi kedelai ini sesuai takaran, secukupnya teman-teman ya. Kan masih ada protein dari yang lain, dari hewani kan, ada ayam, telur, itu kan dari hewani, masih aman lah untuk kedelai ini. Yang penting tidak berlebihan gitu aja teman-teman ya. Terus selanjutnya yaitu mempengaruhi pencernaan teman-teman ya. Jadi di dalam kedelai itu sendiri ada yang namanya kandungan anti nutrien yang dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan ya. Dulu saya merasakannya ketika awal, dan teman-teman yang baru mencoba kedelai bubuk ini pasti banyak yang merasakan. Jadi ketika kita mengkonsumsi kedelai 2 atau 3 sendok ya, misal untuk awal-awal yang sebelumnya kalian itu tidak mengkonsumsi kedelai, itu pencernaannya agak terganggu teman-teman ya, agak diare dikit gitu teman-teman ya. Jadi terlalu lancar gitu untuk BO-nya gitu teman-teman. Itu normal, nggak usah diobatin. Nanti lama-lama lambung kita juga menyesuaikan. Menurut saya loh ya, menurut saya lambung saya juga menyesuaikan. Nanti lambat laun hari ganti hari, ganti minggu, nanti udah normal kembali untuk lambungnya. Karena apa? Organ dalam kita menyesuaikan protein yang masuk itu teman-teman ya. Juga menyebabkan gas berlebih. Jadi kebanyakan mengkonsumsi kedelai itu membuat perut kita jadi kembung teman-teman. Jadi maaf, banyak kentutnya kalau terlalu banyak kedelai, terlalu mengkonsumsi banyak kedelai itu teman-teman. Mungkin yang terakhir mengakibatkan alergi ya, entah kekebalan tubuhnya atau di kulitnya. Itu untuk beberapa orang teman-teman ya, namanya orang kan ada yang cocok dengan protein nabati kedelai ini, kalau ada yang tidak cocok juga, tergantung. Jadi ada kasus di beberapa orang itu dia terkena alergi karena kedelai. Jadi untuk teman-teman yang mau nyoba ya, coba sedikit aja dulu, kiranya aman silahkan dilanjut. Toh ini juga asalkan sesuai takaran, sesuai kebutuhan protein yang kita butuhkan, itu aman-aman saja teman-teman ya. Mungkin nggak usah berlama-lama, ini saya punya sampel, ini 1/4 teman-teman ya. Jadi kalau saya biasa beli, saya ini beli tidak buat sendiri ya.
Kalau cara pembuatannya sih kurang lebih saya paham sih, ini di seleb namanya teman. Kalau di Jawa Tengah itu namanya di seleb, digiling ya, di seleb. Terus ada proses oven juga, sangrai gitu teman-teman ya. Jadi ini benar-benar kedelai bubuk murni teman-teman ya. Jadi tidak ada campuran apa-apa, rasanya ya seperti kedelai. Rasanya seperti kedelai. Dan biasa saya satu konsumsi itu sebanyak 4. Ini sudah saya masukkan dalam wadah gini teman-teman ya. Jadi seperempat ini saya masukkan gini biar nggak terlalu banyak di wadah. Biasanya saya sekitar 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Membuatnya itu sekitar 4 sendok makan ya, 4 sendok lebih. 1 2 3 4. Oke, jadi tiap hari, tiap pagi, ini tadi saya belum minum teman-teman ya, tiap pagi bangun tidur saya selalu konsumsi ini 4 sendok makan. Dan setelah latihan saya kembali minum ini lagi sebagai protein. Nah, namanya juga tanpa suplemen teman-teman ya. Kita gimana caranya kita masukkan protein ke dalam tubuh kita agar apa, otot kita cepat berkembangnya gitu teman-teman ya. Oke, kali ini saya menggunakan air es teman-teman ya, air dingin. Sesuai selera sih, kalau teman-teman suka yang hangat boleh, tidak apa-apa. Saya ini menggunakan air dingin teman-teman ya. Kalau air hangat malah lebih enak aslinya, lebih cepat ketika diaduk, lebih cepat menyampur dia sama airnya. Terus kita aduk sampai rata. Jadi tiap hari, tiap pagi saya pasti ini, kadang buat sendiri, kadang dibuatin istri teman-teman ya. Jadi tiap pagi bangun tidur saya selalu mengkonsumsi ini sebagai asupan protein harian saya. Ini terus nanti makannya, ketika makan lauknya juga ada proteinnya. Jadi namanya orang fitness itu memang butuh protein teman-teman ya. Proteinnya ya bagaimana pintar-pintarnya kita mengaturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum saya. Jadi gitu teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman nggak langsung habiskan, itu dia akan mengendap di bawah teman-teman. Si bubuk kedelainya itu akan mengendap. Jadi usahakan sebelum minum kita aduk aja dulu. Sebelum minum diaduk aja dulu. Jangan disisakan. Kadang ada orang mungkin buat terus ditinggal ngapain, itu kan mengendap. Itu jangan terus endapannya terus dibuang, jangan. Karena ini bubuk kedelai murni. Jadi kalau kalian buang ya nanti proteinnya berkurang tiap takarannya itu, tiap satu takaran, satu konsumsi. Jadi sebelum minum kita aduk dulu. Itu teman-teman ya. Ya, jadi itu tadi teman-teman ya, sedikit cerita rahasia saya. bukan ini bukan rahasia, ini aslinya udah umum. Kedelai itu semua orang tahu kalau mengandung banyak protein, tapi ini lebih dikemas, lebih simpel dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Tinggal diseduh pakai air hangat boleh, air dingin boleh. Dan ini selalu saya pakai, selalu saya konsumsi tiap hari teman-teman ya, tiap hari. Bisa ditanyakan ke teman-teman saya di Kudus, dan mereka, teman-teman saya itu udah tahu kalau saya itu pakai ini aja. Udah banyak di toko-toko online juga banyak, di Shopee, tadi saya sempat nyari sih, nggak sengaja, itu di Shopee ada. Atau bisa pesan lewat saya juga bisa teman-teman ya. Harga dari saya 70.000. Itu bisa buat 1 bulan teman-teman ya. Itu menurut saya sudah termasuk murah sekali. Jadi 70.000 dapat 1 kilo bubuk kedelai murni. 4 kali ini seperempat ini 250 gram teman-teman ya. Bisa dilihat 250 gram. Jadi nanti bisa hubungi di nomor bawah ini ya. Silakan, ini nomor WA juga. Jadi tolong
biar lebih mudah, sertakan nama, alamat, terus pesannya berapa kilo. Nanti setelah itu silahkan sertakan bukti transfernya gitu teman-teman ya. Untuk di luar Jawa Tengah atau di luar Jawa mungkin bagi yang pengen nyoba silahkan, tapi ajak teman-teman ya biar lebih enteng di ongkirnya. Karena apa, kalau kalian pesan cuma 1 kilo nanti berarti ongkir gitu teman-teman ya. Jadi silahkan coba bagi teman-teman, karena saya sudah membuktikannya sendiri selama 6 tahun saya pakai ini saja, nggak pakai neko-neko, dan berhasil gitu teman-teman ya. Silahkan coba. Oke, mungkin next saya akan buat video kolaborasi ya teman-teman sama teman saya si pembuat bubuk kedelai ini. Jadi teman-teman juga tahu bagaimana cara pembuatannya dari kedelai yang butiran-butiran sampai jadi bubuk seperti ini. Jadi teman-teman yang mau nyoba silahkan ya. Tapi nanti ya setelah video ini saya mungkin akan kolaborasi sama pembuat susu kedelai ini, yaitu teman saya sendiri. Itu teman-teman ya. Teman-teman ya, mungkin cukup itu dari saya, sekedar cerita tentang bubuk kedelai yang saya konsumsi setiap hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kritik, saran, tanggapan, silahkan coret-coret di komentar di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan like untuk video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya ya, agar setiap saya upload video baru kalian mengetahuinya. Jangan lupa share ke teman-teman, jangan pelit ilmu, karena niat kita awal pembuatan video ini adalah untuk berbagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilelah penting gede. Bye.